Selamat datang di presentasi hari ini tentang umpan balik dan peningkatan kinerja. Saya sangat senang bisa berbagi informasi penting ini dengan Anda semua. Umpan balik adalah alat yang sangat vital dalam pengembangan individu dan tim. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami bagaimana umpan balik yang konstruktif dapat meningkatkan kinerja kita. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana umpan balik yang konstruktif dapat memberikan dorongan positif bagi individu dan tim dalam mencapai tujuan mereka. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai pentingnya umpan balik dalam proses peningkatan kinerja. Umpan balik yang konstruktif memiliki karakteristik yang sangat penting. Pertama, umpan balik harus spesifik dan akurat, fokus pada perilaku yang dapat diubah. Selain itu, umpan balik harus objektif dan bermanfaat, memberikan nilai tambah bagi penerima. Terakhir, umpan balik harus diberikan tepat waktu, agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Mari kita lihat lebih lanjut tentang karakteristik ini. Karakteristik umpan balik yang konstruktif meliputi spesifik, akurat, objektif, bermanfaat, dan tepat waktu. Misalnya, alih-alih mengatakan kamu kurang inisiatif, lebih baik memberikan umpan balik yang spesifik seperti, saya perhatikan kamu tidak mengajukan pertanyaan saat rapat tim kemarin. Dengan cara ini, penerima dapat lebih memahami dan memperbaiki perilakunya. Memberikan umpan balik yang konstruktif memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja individu dan tim. Selain itu, umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Proses pemberian umpan balik yang efektif juga dapat memperkuat komunikasi dan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Mari kita lihat lebih lanjut tentang teknik-teknik memberikan umpan balik yang efektif. Teknik memberikan umpan balik yang efektif sangat penting untuk memastikan umpan balik diterima dengan baik. Menggunakan bahasa yang positif dan berorientasi pada solusi adalah langkah awal yang baik. Selain itu, penting untuk menghindari menyerang pribadi dan fokus pada perilaku yang dapat diamati. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan suasana yang mendukung untuk perbaikan. Memberikan contoh konkret sangat membantu penerima untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Mengajukan pertanyaan juga dapat mendorong penerima untuk merenungkan umpan balik yang diberikan. Selain itu, mendengarkan dengan seksama respon penerima menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka yang akan membuka dialog yang konstruktif. Model GROW adalah kerangka kerja yang sangat berguna dalam memberikan umpan balik dan coaching. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memahami realitas saat ini, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan menentukan kemauan untuk bertindak, kita dapat membantu penerima umpan balik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan model ini dalam praktik. Metode sandwich feedback adalah teknik yang efektif dalam menyampaikan umpan balik, dengan memulai dengan pernyataan positif, diikuti dengan area yang perlu diperbaiki, dan diakhiri dengan pesan positif. Kita dapat membuat penerima merasa lebih nyaman dan terbuka terhadap umpan balik. Ini adalah cara yang baik untuk menjaga motivasi dan semangat mereka. Mengelola reaksi terhadap umpan balik adalah keterampilan penting. Reaksi bisa bervariasi, mulai dari penerimaan positif hingga penolakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama. Mari kita bahas beberapa teknik untuk mengelola reaksi ini agar umpan balik dapat diterima dengan baik. Tetap tenang dan mengendalikan emosi kita adalah langkah pertama yang penting saat menghadapi reaksi negatif. Dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan penerima dan berikan klarifikasi jika diperlukan. Tunjukkan empati terhadap perasaan mereka dan kita akan membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif. Umpan balik seharusnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja. Terima umpan balik dengan pikiran terbuka dan renungkan apa yang telah disampaikan. Selanjutnya, buatlah rencana tindakan untuk menerapkan umpan balik tersebut. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai potensi terbaik kita. Menerima umpan balik dengan sikap terbuka adalah langkah penting dalam proses peningkatan diri. Hindari bersikap defensif dan berusahalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang diberikan juga menunjukkan bahwa kita menghargai masukan tersebut yang akan memperkuat hubungan kita dengan pemberi umpan balik. Setelah menerima umpan balik, luangkan waktu untuk merenungkannya.
Pertimbangkan dengan cermat apa yang telah disampaikan dan identifikasi area yang dapat diperbaiki. Tanyakan pada diri sendiri, apakah umpan balik tersebut valid dan apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Ini adalah langkah penting untuk pertumbuhan pribadi. Setelah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, buatlah rencana tindakan yang spesifik dan terukur. Tetapkan tenggat waktu untuk setiap langkah dan identifikasi sumber daya yang diperlukan. Rencana tindakan ini akan menjadi panduan kita dalam mencapai perbaikan yang diinginkan. Setelah membuat rencana tindakan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pantau kemajuan secara teratur, dan mintalah feedback lanjutan untuk memvalidasi kemajuan yang telah dicapai. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita terus berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan kita. Merayakan setiap keberhasilan, sekecil apapun, sangat penting untuk membangun motivasi. Ketika kita mencapai tujuan, berikan apresiasi pada diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan. Jika mengalami kegagalan, jangan berkecil hati, jadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang umpan balik dan peningkatan kinerja, mari kita lakukan beberapa kegiatan pembelajaran, diskusi online tentang pentingnya umpan balik yang konstruktif, latihan individu untuk mengembangkan teknik memberikan umpan balik yang efektif, serta role-playing untuk memperagakan cara memberikan dan menerima umpan balik. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, memberikan umpan balik yang konstruktif adalah keterampilan penting yang dapat membantu individu dan tim dalam meningkatkan kinerja. Dengan menguasai teknik-teknik memberikan umpan balik yang efektif dan menggunakan umpan balik untuk pengembangan diri, kita dapat mencapai potensi terbaik kita. Mari kita terus berkomitmen untuk memberikan dan menerima umpan balik demi kemajuan bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Dengan mengikuti struktur ini, presentasi Anda akan menjadi lebih terorganisir dan informatif, membantu audiens memahami pentingnya umpan balik dalam peningkatan kinerja.